Shalom. Ibu minta maaf karena bulan lalu ibu nggak bisa hadir karena Papa Simangun Song ya. Baik, hari ini kita mau mendengarkan nats firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 di Perjanjian Lama. Ada yang baru di sini Pak? Baru pindah? Gak ada ya? 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya beri judul pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Semua sudah dapat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ibu yang menyampaikan ayat 1, kalian harus mengucapkan firman Tuhan ya, jangan diam mulutnya ya. Karena ketika kita mengucapkan firman Tuhan dengan perkataan kita, maka kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menghampiri kita. Amin. Beginilah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ingin tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah kepada itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sesuatu di sisinya. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menguang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Amin. Siapa punya hutang di sini? Hutang uang, hutang budi, hutang budi ada? Ada. Hutang nyawa? Ya bisa aja kamu, kawan kamu menaruhkan nyawanya untuk kan hutang nyawa juga sama dia, ya kan? Ya, intinya berhutang. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika kita sedang dalam kesusahan, kita selalu cari Tuhan. Yang luar biasanya udah susah, tertimpa tangga, miskin, gak makan, nggak cari Tuhan. Luar biasa ya. Mau apa lagi ya? Jadi banyak yang begitu. Tapi pada umumnya orang yang susah selalu cari Tuhan, ya kan? Sekitar 4 tahun yang lalu ada kisah nyata. Ini kisah nyata. Satu keluarga, suami istri, 2 anaknya, mereka berempat ya. Nah, bapaknya ini dulunya sebelum menikah adalah hidup dalam kemiskinan. Ya, orang tuanya miskin. Jadi dia sangat gigih untuk bekerja. Dia tidak mau anaknya mengalami kemiskinan. Jadi dia bekerja. Ini bapak ini keluarganya keluarga Tionghoa ya. Jadi mereka di Palembang. Bapak ini bekerja dengan gigih dan dia bisa bergaul, sehingga singkatnya dia bisa naik perekonomiannya dan menjadi pengusaha yang sukses, ya, punya rumah, dan anaknya
lebih lagi malah ya. Nah, bapak ini bukan orang Kristen. Kenapa saya bilang bukan orang Kristen? Karena dia melakukan akhirnya tindakan yang bukan orang percaya. Kemudian bapak ini suatu saat udah bagus usahanya lancar. Suatu saat biasanya orang berusaha kadang kalau kita nggak berhikmat memakai uang atau kalau nggak kita peka sekeliling kita bisa jatuh ya. Tahun 2000 saya pun jatuh Pak. Saya usaha, saya pun jatuh. Ini bukan menceritakan tentang saya, ini menceritakan tentang bapak. Jadi bapak ini drop usahanya, drop sampai intinya menjual beberapa asetnya sampai habis dan dia berhutang. Ya? Nah, utangnya ini sangat besar. Biasanya kalau keluarga yang hidup dalam berkecukupan enak ya, tiba-tiba harus jatuh, utang banyak, makan aja susah. Yang paling kepo siapa ya? Kok tetangga ini sebelahmu lah, istrinya lah. Tiba-tiba dia pakai celak-celak, tiba-tiba cuma pakai arang, pakai celak, tiba-tiba pakai arang. Nah, ya istri kita lah Pak, yang paling dekat sama kita terus kena repet kayak hari, ya kan? Terus kan? Terus merepet terus. Uang ada, beras susah, utang untuk makan aja susah utang. Kemudian satu kali bapak ini memikirkan dengan cara apapun ini susah dikembalikan perekonomiannya, minimal ke semula karena utangnya sangat besar. Ya bapak-bapak yang mungkin habis dari sini keluar punya usaha, hati-hati ya, lebih bagus kita makan seadanya daripada berhutang ya. Oke. Jadi dia berpikir keras. Biasanya laki-laki itu selalu berpikir logika ya. Dia berpikir sendiri, diam, dia mungkin sambil merokok, dia bilang, wah ini keadaan tak akan mungkin bisa kembali ke semula. Satu, usia dia, tenaga dia nggak seperti dulu lagi dia waktu mulai usaha. Orang-orang tidak lagi percaya sama dia, kemana lagi? Dan bedanya dulu waktu dia mulai berusaha, nggak ada buntutnya, dua anaknya. Dulu nggak ada, jadi itu bisa kesana kemari. Sekarang udah ada dua anaknya, tak bisa kemana-mana. Harus udah ada keluarga yang harus diajar. Terus dia pikir bagaimana, dia sangat cinta sama istrinya. Istrinya juga melihat keberadaan istrinya yang biasanya senang tiba-tiba nggak senang, tiba-tiba harus susah, harus cuci baju sendiri, harus masak, nggak ada pembantu, harus semuanya anak-anak, bahkan untuk anak uang sekolah juga nggak ada. Anak-anak ini masih segini, nggak besar ya, 10 tahun ya SMP ya, gitu ya, mungkin SMP. Nah, singkatnya, dia mengambil satu keputusan. 2 hari sebelum dia eksekusi keputusannya Pak, dia telepon tetangganya, ya panggil tetangganya, titiplah ini, dia punya piaraan kesayangan. Kalau belum kakak tua yang bisa beli itu kan mahal ya Pak, berjuta-juta itu kan. Dia punya 2, dititipnya sama tetangganya. Dia bilang, tolonglah pelihara tetangga saya lagi mau sibuk keluar kota, saya takut piaraan saya ini mati karena nggak dia. Di tetangganya senang-senang aja lah pelihara, dapat burung kakak tua sepasang gitu kan, keren kan? Bertengger gitu ya, senang. Kemudian dia panggil, terakhir kalinya dia panggil ada kalau nggak salah bekas pembantunya ya, dia panggil bekas pembantunya 2. Terus bekas pembantunya dia panggil, dia bilang ini ada sedikit uang, lebih kurang 2 juta, 1 orang kalian 1 ya, anggap saja ini kalian sudah mengikut saya dengan setia. Loh kenapa Pak? Ini kan bukan lebaran, bukan tahun baru, bukan bukan Imlek, bukan Kyogi Pak. Kenapa? Ya pokoknya saya mau berikannya. Udah, semua dari kasihnya. Oke? Nah, tibalah hari eksekusi. Bapak ini mau mulai eksekusi sangat pendiam. Jadi kalau bapak udah mulai tiba-tiba biasanya ngoceh, tiba-tiba jadi pendiam, hati-hati ya kawan-kawan kalian kiri kanan, agak peka sedikit ya. Biasanya dia hari repet, dia hari main gitar, tiba-tiba dia jadi pendiam, hati-hati, entah apa dalam pikiran, nggak tahu kita. Ya, jadi bapak ini pada hari itu diam, gak berbicara, diam aja. Dan istrinya pun cuek aja, nggak ada nih orangnya ini tidur aja dia kan. Nah, tibalah malam.
Jam 2 pagi dia bangun. Jam 2 pagi dia bangun, dia mendapati istri. Datang dia pelan-pelan mendapati istri. Apa yang dilakukannya, Pak? Diletakkannya pistol ke kening istrinya dengan sekali tembakan. Selesai istri. Kemudian dia ke kamar anaknya. Satu persatu dia eksekusi. Tetangga waktu setelah peristiwa ini ada mendengar kokek, ada bunyi suara tembakan, itu mungkin apalah. Jadi mereka nggak peduli ya, karena rumah besar gitu satu-satu ya kan, nggak dempet. Selesai anaknya, dia pun meletakkan senjata itu di kening dan dia lakukan dengan sekali tembakan. Mati dia empat. Tak ada yang tahu. Singkat cerita, ketahuanlah mereka kok nggak ada keluar, kok nggak ada segala macam. Didatangilah rumahnya. Mungkinlah kayak perintah apa, karena itu kan mungkin kompleks ya, namanya orang kaya. Didapatilah satu persatu mereka sudah meninggal. Ya, pertanyaannya, kalau mau mati diri sendiri, ya kan? Kenapa harus ditembaknya istri dan anak-anak? Hasil dari investigasi polisi, ya, mungkin dihubungi kawan-kawannya, dihubungi sahabat-sahabatnya, keluarganya, dia tidak mau anak dan istrinya kalau dia mati sendiri akan menderita menanggung semua hutang-hutangnya. Pertanyaan ini, betulkah tindakannya, Pak? Salah. Ditanya, kalau Bapak yang posisi Bapak itu, apa yang Bapak lakukan? Hah? Apa? Berapa? Bekerja. Udah gak ada lagi apa napas untuk bekerja, gak ada lagi. Kalau orang bisnis ini kan kepercayaan ya kan? Bisnis itu kepercayaan, Pak. Jadi kalau tak ada orang percaya lagi sama Bapak mengutangi, utang ke keliling pinggang, bukan keliling pinggang lagi, keliling pinggang bapak-bapak. Gak ada lagi. Kan gak mungkin dia punyanya jual cendol depan rumah dari pengusaha besar. Hah? Pak jual ginjal. Ginjalnya kebanyakan minum-minuman keras gak laku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya satu kasus ya yang terblow up, yang terekspos. Peristiwa seperti ini banyak kejadian yang begini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak melihat ada jalan di depannya, familinya, adiknya, tulangnya, nggak ada yang bisa tolong dia. Biasanya kita kalau misalnya tersesat, yang paling kita cari orang terdekat lah. Mana mungkin orang yang kita baru kenal. Kalau orang terdekat mungkin yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Tulang, opo, macam-macam lah dia kan, paman, orang-orang terdekat kita. Tapi kalau orang-orang terdekat kita biasanya nih Pak ya, biasanya kalau orang terdekat kita ini mengapa kita minta tolong dalam keadaan kita tersesat, jarang-jarang juga langsung membantu. Misalnya tamu kita 150 juta, pinjamlah 150 juta. Bukannya utang uangmu yang dikasihnya udah bayar utang, nah bebas pada utang, jangan tenang pikirmu. Itu jarang-jarang. Kalaupun ada yang kasih itu udah jalan Yesus ya. Dan hatinya penuh kasih. Biasanya yang ada adalah kata-kata tidak enak yang kita dengar. Bahkan jarang-jarang juga kata-kata nasihat, gak ada nasihat. Kalau soal uang, udah kata-kata yang didukung kita, udah aku bilang, jangan boros sekali, udah aku bilang, jangan beli baju yang bagus, jangan pikir, langsung itu yang mungkin, ya kan? Dan tak jarang hinaan yang diterima, benar? Kata-kata yang merendahkan, yang menghina, sehingga bukannya membangkitkan semangat, tapi membuat kita jadi drop. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini
sama dialami oleh janda. Bedanya janda ini, dia ini punya suami muridnya Nabi, muridnya seorang Nabi, nabinya Nabi Elisa. Dia itu kerjanya melayani, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar-kabar baik. Diajari sama Nabi Elisa. Kalau orang yang melayani begitu Pak, misalnya Bapak punya gereja, Bapak ada pendeta yang fokus hanya, sekarang pendeta kan ada bisnis juga ya kan, kehidupannya juga kan ada keuangannya juga bagus. Tapi kalau pendeta yang memang fokus hanya melayani Tuhan di tempat yang tidak subur, atau tidak tempat yang subur, jemaatnya nggak ada uangnya juga. Kritis. Wah, jemaatnya kritis. Harus banyak puasa itu ya. Nah, pendeta ini juga makan dari penghasilannya dari pemberian dari jemaah. Suami janda ini juga penghasilannya daripada jemaah. Dia punya anak 2 laki-laki. Ya dia pikir kalau misalnya bulan ini makanlah, pasti kan jemaat kasihlah kami, namanya kami melayani Tuhan, misalnya gitu kan, makan. Tapi ketika dia mati, masih ada uang yang menjadi hutang hamba Tuhan di suaminya. Kenapa dia berhutang? Mungkin gak cukup untuk beli beras, mungkin gak cukup untuk beli gandum, mungkin gak cukup untuk keperluan anak-anak. Ya selama pendeta, selama hamba Tuhan itu suami janda ini masih hidup, dia pasti bisa membayar. Nah kalau udah mati suaminya, maka suaminya pun meninggalkan hutang. Zaman dulu utang kalau nggak bayar, ini zaman dulu ya. Kalau misalnya diutangnya 100.000 bulan ini, ternyata bulan depan nggak dibayar, utangnya jadi 110.000. Sekarang bagaimana? Oh sama, berarti dibuang tahun yang lalu sampai sekarang sama ya. 10% kita pada ya. Saudara dikasih Tuhan. Karena uang hutang suaminya tidak dibayar-bayar, maka berbunga sampai saat yang paling kritis, yang hampir sama dengan cerita bapak yang di Palembang tadi, di mana yang punya uang meminta terlalu banyak utangmu, kembalikan bunga dan uang saya. Saya tidak mau lagi kasih uang, saya tidak mau lagi kasih ulur-ulur waktu. Kalau kau tidak punya uang, kau tinggal punya anakmu yang 2, saya akan ambil dan jadikan budak. Jangan dulu kalau sudah dijadikan budak di staff, saya kali ini budak itu udah sewenang-wenang menjadikan apa aja, itu udah seperti apa saja namanya budak. Ya, udah jadi lembu, udah jadi apa budak. Zaman sekarang ada nggak budak? Gak ada. Budak narkoba ada nggak? Budak uang? Budak ratusan keangkuhan banyak. Bedanya dulu dia budak itu ya kan. Kalau sekarang kita makanya kalau sekarang kita terlalu apa itu namanya? Candu ya terhadap segala sesuatu ya. Itu budak. Ya. Sekarang apa yang dikasih Tuhan? Nah, keadaan itu sangat riskan. Sudah waktunya akan diambil anaknya. Deadline-nya sudah ditentukan. Besok anakmu sudah saya akan ambil. Lantas sebagai janda yang sudah tak ada jalan keluar, dia janda hamba Tuhan. Kalau tadi bapaknya dia nggak ada jalan keluar ya, mengambil tindakan sendiri ya. Kalau ini janda ini mau apa yang dilakukan? Anaknya cuma 2. Kalau anaknya pun diambil, dia punya apa? Lantas yang dilakukannya apa? Jadi yang dia lakukan adalah mungkin menurut saya, logika saya, kenapa suami saya ini jadi hamba Tuhan? Seorang hamba Tuhan katanya itu Amsal 10 ayat 3. Buka Amsal 10 ayat 3. Apa katanya situ? Tuhan tidak
Loh, suami saya ini melayani Tuhan, melayani, dan suami saya ini murid Nabi Elisa. Apa kabar? Tapi kata Tuhan, orang benar tidak akan menderita kelaparan. Kami ini berhutang, anak saya mau diambil. Bagaimana ini? Mungkin dia satu-satunya cara yang dia lakukan adalah cari orang penyebab suaminya melayani. Dia datang. Makanya coba baca di situ. Bagaimana seruannya? Ayat 1 tadi. Apa seruannya? Seruan ibu itu sama kan datang dia kepada Nabi. Ayat 2 atau ayat berapa? Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Stop. Mungkin itu bahasanya terlalu bawah. Mungkin dia bilang, Pak Nabi, kau kan tahu suamiku tuh hambamu. Kau kan tahu suamiku tuh melayani di gereja. Mungkin kalau kita, kau kan tahu aku tuh jadi WL, aku tuh jadi khotbah, aku tuh jadi singer, aku main musik. Kenapa hidupmu begini aja? Kenapa kau gak membuat aku senang? Sering kali kita begitu, Pak. Saya kan gak merokok lagi, saya kan gak merokok lagi. Tapi mana Tuhan? Selalu kita mencari kami kita. Nah, janda ini berseru kan di situ, katanya berseru ya. Hambamu, suamiku. Ini bagaimana yang ceritanya Pak Nabi? Dia berseru. Janda ini sangat kepahitan, saudara. Biasanya kalau kita dalam kepahitan ya, itu amarah yang terlalu tinggi ya. Apapun gak akan bisa membuat kita tenang ya. Lantas Nabi bilang, apa yang kau mau berbuat dengannya? Kalau begitu beginilah. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu sekarang? Apa kata janda? Tak ada apa-apa di rumahku. Yang ada cuma sebotol kecil buli-buli itu minyak saja. Minyak itu untuk membuat kue bundar atau segala macam. Sekali masak habis. Karena masih ada sedikit tepung, masih ada sedikit minyak. Tinggal itu yang ada pada saya, Pak Nabi. Secara logika manusia, janda itu sudah tidak punya harapan, dan dia mau tahu apa yang bisa melakukan. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru, suamiku, apa yang kau bisa lakukan dengan keadaan kami sekarang? Dia menguji, bahkan selain dia menguji, janda ini juga pengen ada suatu keajaiban, ada harapan, karena dia datang kepada seorang nabi. Kecuali dia datang kepada teman gosipnya. Kalau zaman sekarang, Pak, orang itu curhat di Facebook, terus curhat sama orang-orang yang gak jelas, ya kan? Tapi kalau dia datang kepada orang yang tepat dengan harapan bahwa ada jalan keluar, karena dia kan nabi, lebih tinggi dari suami saya. Pastilah kalau yang lebih tinggi jabatannya seorang nabi daripada suami saya, pasti lebih dekat sama Tuhan. Doanya mungkin pasti mampu. Saudaraku, itu sebabnya kalau kita lagi susah, kepala lagi puyeng, tak ada jalan keluar, jangan cari sembarangan orang. Satu, kalau kau curhat sama sembarangan orang, curhatanmu mungkin akan menjadi meluas, jadi berita umum. Yang kedua, kalau kau curhat sama sembarangan orang dan curhat yang tidak tepat, mungkin kau akan diarahkan ke hal yang negatif. Udahlah, pening kok kan? Kita hilangkan pening sekali, yuk narkoba. Hilang sekali, besok buat lagi. Pening lagi, yuk nak kasih jangan. Berapa gram supaya agak hilang sedikit ingatan? 1 gram ini bisa kan? 10 gram, mati lah Pak. 3 gram, 3 gram bisa aman aja Pak. Gak apa-apa, yang dia tahunya aku, gak usah orang malu, dia tahunya aku kalau pakai apa. Tapi nanti kau yang usah sama Tuhan. 3 gram gak aman itu ya? 3 gram aman, ya kan? Udah, gak usah berantem. 3 gram, 4 gram, 10 gram, tidak apa-apa. Tergantung daya tahan tubuh. Nah,
Darah B sama. Jarang, iya, jarang sakit, pokoknya jarang. Nah ya, disuntik pun pakai dosis 3 CT nggak mempan itu. Darah B. Jadi gini, jadi kalau datang yang tidak tepat, dia akan arahkan kita ke negatif. Udahlah, ngapain kau gereja? Di gereja walaupun kau gereja nyanyi-nyanyi, pikiranmu ke situ juga ya, masalahmu itu juga ya. Gak ada gunanya, udahlah. Tunggu supaya kau tenang, kita 3 gram kan aja nih. Nanti kalau kau kuning lagi, besok lagi 3 gram. Tenanglah kau, kasihnya kau gratis. Tapi nanti kalau ada uang kau kasih kau sedikit ya. Itu kalau salah kita coba. Salah menjumpai. Janda ini menjumpai orang yang tepat. Guru dari suaminya, nabi yang sudah melakukan banyak mujizat. Dia pun tahu nabi itu banyak mujizat dilakukan. Tapi dalam keadaan biasanya kalau kita mengalami peristiwa, kita lupa ternyata orang yang ada di depan kita pernah melakukan mujizat yang pernah kita lihat. Sehingga kita rasanya benar nggak, ada ragu-ragu, benar nggak, bisa nggak keadaan ini berubah, benar nggak, bisa nggak keadaan ini lepas. Kemudian Nabi Elisa bilang, oh yang ada cuma sama kamu 1 botol kecil beli minyak itu ya. Ya udah, sekarang kau masuk ke rumah. Ya, ini janda untung aja nurut. Kalau janda yang jugul, udah aku susah kok suruh lagi masuk ke rumah. Inilah yang diskusi Nabi Elisa. Masuk ke rumahmu, cari sama tetanggamu kiri kanan, ambil bejana-bejana yang kosong. Bejana dengan buli-buli kecil ya Pak. Buli-buli mungkin botol kecil. Kalau bejana kan mungkin kayak botol aqua itu ya Pak ya. Bejana lah, begitu lah besar-besarnya. Kumpulkanlah kiri kanan, pinjamlah sama tetanggamu bejana-bejana itu. Ya kan, yang kosong. Terus janda ini nurut, karena yang disuruh adalah hamba Tuhan. Ya udah masuk. Nah udah kau kumpulkan semua, masuklah ke dalam sama anakmu. Masuklah dia ke dalam sama anakmu. Gak tanya-tanya, kan gak ada argumentasi di situ. Dia gak tanya, untuk apa bejana-bejana kosong? Untuk apa kami masuk pintu? Untuk apa? Itu kan banyak kali pertanyaan. Makanya kalau firman Tuhan bilang kau jangan begini dan jangan begitu, gak usah tanya. Jadi kalau begini, kau usah argumen. Kalau udah firman Tuhan katakan ya dan amin. Apa tadi Sandi mana di sana? Apa katanya? Betam. Yang dikatakan Sandi tadi apa? Jika apa Amsal tadi kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati menghadap Siapa tawar hati itu hamba. Firman Tuhan yang disampaikan enggak masuk lagi. Apa nih firman Tuhan itu? Udah kayak gini ya keadaanku, tetapnya aku di penjara, gak adanya itu. Ya hamba. Firman Tuhan katakan kalau kau hamba, kalau kau tawar hati kecil kekuatanmu. Padahal Tuhan memberikan kita kekuatan yang dahsyat, saudara. Ya, nah kita kembali ke janda tadi. Kemudian dia masuk tanpa argumentasi, tanpa tanya jawab. Dia masuk, dia tutup pintu, lalu dia tuang minyak itu ke bejana yang kosong. Semua dia tuang dan penuh. Karena sudah tidak ada lagi bejananya yang kosong, tidak ada lagi yang kosong, maka minyak itu berhenti. Sekarang pertanyaannya, di dalam nggak ada Nabi Elisa, yang ada di dalam janda sama 2 anaknya. Kira-kira tengok-tengokan orang? Iya kan? Kan tengok-tengokan. Wah, penuh besar. Yang dari botol ini yang kecil. Wah, penuh, sudah penuh. Wah, sampai mungkin ada berapa banyak di situ. Apa tengok-tengokan? Nggak ada argumentasi di situ. Di Alkitab nggak ada tanya-tanya. Dan oh itu ya Mak, coba Mak, berhenti sebentar Mak. Nggak ada bilangnya gitu, diam aja. Tuhan, artinya nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Dan terjadilah mujizat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika tidak lagi bejana yang kosong, maka stoplah minyak itu. Ketika stop minyak itu, maka janda itu menjumpai Elisa. Tuhan, sudah penuh bejana, sudah banyak bejana itu.
Kalau bertanya dulu saudaraku, biasanya seandainya engkau ada di situ, perlu lagi kau jumpai. Kalau udah penuh lah bencana, itu kan minyak mahal loh. Minyak itu mahal, ya. Udah perlu lah minyak yang akan banyak untuk kau jadikan. Kenapa ya? Kenapa? Kira-kira kalau sudah penuh begitu, perlu kita jumpai hamba Tuhan yang kita datangi tadi. Ya, manusia. Lupa. Kira-kira setelah kau minta Tuhan, tolonglah aku dalam kesesakan utangku 150 juta. Terus Tuhan kasih gerakan hati orang, antar ke semua Bapak itu 300 juta. Lebih dari 150 juta. Kira-kira orang yang mendoakan kau tadi pada tanya? Aku rasa kau lupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu manusia. Janda ini menjumpai Nabi Elisa. Dia tanya, Tuhan, udah penuh perjalananku. Kan polos sekali lah janda ini. Apa yang harus dilakukan? Udah tahu ada minyak, udah tahu ada uang. Apa yang harus dilakukan? Rencananya kan? Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Elisa bilang, bayarlah semua utang-utangmu, juallah minyak-minyak itu semua, bayarlah utang-utangmu, dan kalau ada pastilah ada kelebihannya. Kalau banyak lebihnya, pakailah untuk kehidupanmu sehari-hari. Sesaknya hilang nggak? Lega Pak ya. Kalau yang begitu pasti lega. Gak dikejar-kejar orang. Merasa yang ngejar itu lebih dari apa namanya itu. Yang naginan itu apa namanya? Dekorator yang sudah dia sudah terlepas. Apa yang kita mau ambil pelajaran dari sini saudara? Dalam kesesakan bersyukur. Betul. Tapi ketika kita mengalami pergumulan yang mengerikan kiri kanan Pak, sesak, terikat kemana-mana, anak mau diambil, orang yang kau kasih, kau sayangi, sesuatu yang kau kasih, kau sayangi itu mau diambil daripadamu dan kau tidak punya apa-apa lagi. Yang pertama, tenang itu bagaimana? Kalau tenang, kalau itu bersiul-siul, biar tadi anakku diambil. Enggak, tenang itu berdiam. Ketika kau berdiam, maka kau bisa berdoa dan datang sama Tuhan. Bukan datang ke tempat yang enggak, bukan datang mencari melepaskan penatmu sesaat. Datang kau kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berserah. Janda ini sudah berserah. Dia sudah berserah. Anaknya 2 pasti diambil karena tidak mungkin dia bayar. Kita pun kalau dalam keadaan terjepit sudah berserah. Tadi Bapak minta doakan saya di sini. Keadaan membuat engkau tetap di sini Pak. Apa yang harus kau lakukan? Tak ada yang datangin kau, tak ada yang support, tak ada yang kasih perhatian, tak ada yang kunjungi. Apa yang kau lakukan? Datang pada Tuhan, tenang, berserah. Tuhan, aku serahkan hidupku setiap hari kepadamu. Tolong aku Tuhan untuk menjalani. Berserah. Kalau sudah berserah, tak gantungkan semua sama Tuhan. Jangan cari akal pikiran, mencari jalan keluar yang kau cari sendiri. Mencari siapa lagi yang bisa keluaresnya sana. Oh, cari nama telepon. Oh, ini udah lama nggak hubungi, coba keluares dulu sedikit-sedikit ya. Bayar ini untuk biaya bulan di lapas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu cari jalan keluar pakai pikiran kita. Dapat, sering kali dapat Pak. Tapi yang dapat sebentar instan itu hanya sebentar. Kemudian kau akan menimbulkan masalah baru. Itu sebabnya kenapa orang suka pinjol. Sebenarnya nggak perlu pinjol. Ya, misalnya dia punya utang misalnya untuk makan dia mungkin 3 juta. Kenapa dia mesti pinjol? Kalau memang makannya sehari-hari itu mungkin saja pakai lauk, nggak usah pakai lauk. Makan pakai nasi sama kecap aja hidup. Cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Nggak usah dengan gaya hidup yang biasanya. Nah, Bapak yang tadi saya ceritakan orang Palembang tadi, dia
bos murah, dia nggak kuat Pak lagi untuk hidup dalam kesederhanaan. Sama dengan orang yang biasa jadi bos, kerja tiba-tiba terlibat masalah korupsi, ya di kantor dia dihormati, punya anak bos segala macam, nggak kuat dia kalau ketika dia harus jatuh ke bawah tidak jadi bos lagi. Jadi peralihan itu bisa membuat orang tidak kuat. Janda ini nyaman-nyaman aja, tiba-tiba dia harus punya utang, dia harus dikejar-kejar orang, dia nggak kuat, tapi dia tepat mencari jalan keluar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian setelah kita berserah, maka seperti janda tadi yang ditanya sama Nabi Elisa, apa yang ada padamu? Cuma buli-bulinya. Sekarang kalau Tuhan tanya sama kita, engkau yang ada di lapas Binjai ini, kalau lagi sulit, utang banyak, apa yang ada padamu? Selain kau memang gak ada uang, apa yang ada padamu berbicara tentang satu-satunya hartamu mungkin yang paling kecil, atau potensimu, atau kemampuan, hal yang paling kecil sekali. Tadi saya dengar Bapak itu dia ciptakan lagu ya tadi ya. Mungkin hanya itu yang ada padanya, uangnya gak ada dan lain-lain. Dia mampu menciptakan lagu. Dia baca Alkitab, Tuhan memberikan inspirasi bahwa kata-kata di Alkitab dijadikannya lirik. Saya yakin di sini banyak yang punya potensi. Selain untuk menciptakan lagu, mungkin kau jagonya ahlinya tanam menanam. Pertanian, apa yang kau tanam semuanya berbuah. Ada orang yang ditanam apa mati, jangan 2 hari langsung mati itu. Ada, katanya tangannya panas lah segala macam. Apa yang ada pada kita Pak? Semua kita diberikan potensi dan kekuatan daripada Tuhan. Engkau bisa nyanyi, garis. Engkau bisa. Ini ya, saya mau kasih tahu. Saya di lapas lain, saya nggak usah sebut namanya. Kita kan saling terkait ya, saling kenal, saling terikat, saling mendoakan nama-nama mereka ada. Dan ketika mereka lepas, kita juga masih berhubungan ya. Mereka itu banyak yang punya potensi. Ada yang jago membuat syair puisi. Ada yang jago buat lagu, ada yang jago buat rumah-rumahan dari pipet, dari bambu. Luar biasa potensi. Itu semua bisa memberkati. Kalau di sini memang terbatas, tapi yang terbatas ini Pak, kalau kau berdayakan, kalau kau tahu potensi saya apa, mungkin ada jalan di sini jago bicara, mungkin jago pidato, mungkin banyak yang di sini dijago. Yang Tuhan kasih, apa kemampuanmu, apa potensimu, itu yang Nabi Elisa tanya. Kalau Tuhan tanya pada kita, apa potensi? Dulu waktu saya dalam keadaan jatuh ya, uang nggak ada lagi, apapun yang ada. Apa yang ada pada saya? Saya cuma bisa menjahit pakai mesin. Jadi menjahit baju siapa kan nggak mungkin menjahit baju orang, bahan-bahannya mana? Tapi dari apa yang ada pada saya, ya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan, sehingga kemampuan menjahit saya dari kecil. Tuhan bukan suruh saya menjahit baju orang. Tuhan membuka jalan menjahit sesuatu yang membawa saya sampai ke istana negara. Apa yang ada pada kita? Panjang ceritanya itu, kalau kalian belum ikuti kemarin saya kesaksian. Panjang ceritanya. Berjalannya waktu Tuhan kasih lagi. Apalagi yang Tuhan kasih? Tuhan kasih lagi kemampuan sama saya untuk bisa masak. Bukan masak telur ceplok, masak sesuatu yang bisa dijual, yang bisa datangkan uang. Itu yang Tuhan kasih. Tuhan gak kasih tiba-tiba kucuk-kucuk dan datang dari atas turun 1 koper di depan kau. Terus mau enak aja. Emangnya Aladin? Nanti kau pun takut. Apa ini?
sudah ada di kasihnya sama kita, kita kembangkan. Bukankah waktu penciptaan dulu, Kejadian baca, Tuhan bilang apa? Hai Adam, hai manusia, hai semua kita ciptaannya manusia, penuhi bumi, taklukkanlah bumi. Jadi kalau kau takluk, kalau kau disuruh taklukkan tapi kau kalah sama dunia ini, kecillah kekuatan, kata Amsal kan. Masalah yang ada sama kita sekarang tidak akan boleh membuat engkau down atau jatuh. Kenapa? Karena kita masih hidup, kita masih dipercaya, kita masih dikasih kesempatan ke depan. Asal kau datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, meski tempatmu di tempat yang tak enak, gerakmu terbatas, kau hanya bisa antara gereja ke sana, gereja ke sana, gak bisa kemana. Tapi minta sama Tuhan, tenang, datang, duduk diam di hadapan Tuhan dan berdoa. Hari ini Tuhan, apa yang harus dilakukan? Nanti Tuhan akan buka pikiranmu. Ketika hatimu tenang, baru kau tahu kemampuanmu. Kalau kemampuanmu kamu jago untuk memanage apa namanya, menjadi apa, mengatur ya kan, ada yang orang jadi pemimpin ya. Asah di sini, teman-temanku banyak. Tapi jangan diasah yang negatif lah, ya. Bagaimana mengasah kaum, bagaimana cara mengadu domba kiri kanan, jangan. Bukan itu. Kalau kita sudah duduk diam dekat sama Tuhan, kita sudah berserah sama Tuhan, berarti kita sudah merendahkan. Orang yang duduk diam, duduk dekat sama Tuhan, sudah merendahkan hati. Yang susah orang nggak merendahkan hati. Kalau orang sudah nggak merendahkan hati, itu susah masuknya, payah. Dan Tuhan paling jijik orang yang sombong, saudara. Ya, jangan dikira orang kaya aja sombong, orang yang banyak uang aja sombong, orang yang ganteng aja sombong. Enggak, orang yang pesek, pendek, hitam pun bisa sombong, gak ada uang. Bisa sombong, ini kacau balau nih udah begini. Ada lagi gitu, pernah jumpa kan? Iya, udah banyak anakku jumpa, sampai aku terkagum-kagum. Luar biasa. Hah? Udah gak ada uangnya, minta uang harian, uang makan harian aja minta. Jelek lagi. Kita gak bisa, bukan menghina hamba Tuhan, bukan menghina orang yang cinta Tuhan, tapi pokoknya maksudnya tidak sama dengan yang lain. Keriting betul-betul tentang apa? Masih sombong. Siapa dia? Kok kayak gitu selesai? Ya siapa dia? Terus naik emosinya ke hulu kalau misalnya orang lagi silap ngomong sama dia. Pokoknya dia tersinggung lah. Orang jadi ya, orang yang gampang tersinggung itu orang yang sombong. Jadi kau usah tersinggung. Biarkan aja mulut kau lah, terserah kau lah sampai kapan kau ngomong nggak sama aku. Mungkin ada yang menghina. Alah, kan gereja-gereja lah jadi WL di kamar kau. Ini anci tahu. Tanpa tahu aku apa yang kau kerjakan di kamar. Udah lah, kau usah kau jadi WL. Enak-enak aja kau menghakimi orang lain. Lu semua udah jadi daripada kau udah kau jadi WL. Sehingga kau nggak bisa menyapu ini pun nggak bisa. Saya suka menghakimi orang lain. Tak ada, ini saya kasih tahu, tidak ada yang benar di satu di hadapan Tuhan. Makanya ada Paskah yang kita rayakan kemarin. Untuk kita lah Tuhan itu disalibkan. Jadi kita ini gak ada yang bersih. Jadi kau juga jangan mau diintimidasi iblis. Aku tadi kemarin udah berbuat dosa, jadi selingkuh. Kau apa kan? Curhat kan? Aku udah berbuat dosa, aku gak layak aku di gereja. Yang membuat kau tidak layak adalah ketika kau membiarkan iblis menderamu. Jadi kalau saya tanya, kalau terusnya kamu itu diingatkan oleh iblis, masih 5 tahun lagi kau di sini. Hukumanmu kan panjang. Dosamu terlalu banyak. Gak kosong gereja ini, kosong. Ya kan kosong gereja ini. Gak ada yang berani datang karena merasa gak kudus. Sama seperti seorang perempuan berzina yang kita baca. Yang sangat berzina, jangan dulu berzina. Ketahuan berzina, kalau gak ketahuan aman. Sama dengan kalau gak ketahuan narkoba aman. Kalau ketahuan 15 tahun. Ya. Perzinahan yang dilakukan zaman dulu, kalau ketahuan lempar batu sampai mati. Bisa nggak kita bayangkan? Bisa nggak? Tega nggak melempar batu segini kena kepala yang berdarah, bareng lagi orang sampai mati, Pak? Nah, peristiwa ini seorang perempuan berzina sudah diadili di belakang. Siap, kita sudah dikelilingi. Siap, kita siap megang batu, Pak, untuk melempar wanita berzina.
Kemudian itulah Tuhan Yesus kembali. Datang dia, kan bisa ya Tuhan tengok dari jauh. Ya lempar. Memang cocok, lempar itu memang cocok. Mati kau. Enggak, Tuhan menghampiri itu perempuan yang begitu listan, jahat, pokoknya jijik. Itu harus dilenyapkan. Tapi Tuhan menghampiri kita hari ini saudaraku. Kita yang jijik ini Tuhan hampiri. Apa kata Tuhan sama orang-orang yang menghakimi sekeliling? Silahkan lemparanmu yang pertama. Siapa yang merasa tidak berdosa, lempar. Adakah di sekelilingnya berani lempar? Satu persatu pergi. Artinya dosa seperti mengerikan apapun di hadapan Tuhan, Pak, kita ini mau dilayakkan asal kita datang sama Tuhan. Amin. Jadi jangan Anda mau diintimidasi iblis. Meski kau jatuh, cepat berdoa, ampun aku Tuhan, tadi aku jatuh. Sungguh aku tadi Tuhan, aku berjudi, ampun aku Tuhan. Datang lagi ke gereja, lakukan lagi pelayanan. Jangan kau kalah. Mulut orang itu jangan kau masukkan ke telinga, masukkan ke hati, sehingga ke hatimu sampai langsung surut, langsunglah kau suntuk, langsunglah kau gak bisa berdoa. Yang rugi siapa? Sendiri. Yang senang siapa? Orang lain. Kan berhasil. Yes, kata orang kan. Yes, satu orang gak berdoa, gak gereja. Besok ku tengok lagi. Oh, bapak itu. Ku tengok lagi. Dia aja dia lagi semua. Iblis gak takut kita ke gereja, Pak. Iblis gak takut kita berdoa. Yang dia aja berdoa, silakan temannya ada di sebelahnya kau. Cek ada di situ. Ada di situ. Ada di sebelah-sebelahnya. Kenapa dikit-dikit telinga kau tuh? Ini gak masalah. Itu dia gak takut kita masuk gereja. Yang dia mau, kau silakan masuk gereja, silakan WR. Yang mau kau habis kau gereja sama dia. Itu. Ya itu. Itu punya kau depan, jangan kan di sebelah situ ya. Salam. Silakan keluar. Iblis. Iya. Itu sebabnya kenapa kita nggak bertobat. Kau kasih hatimu sama dia, sementara Yesus menyambutmu dengan pelukan, karena dia sudah menanggung penderitaan. Hari ini saudara, firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita dalam keadaan kesusahan apapun, pergumulan luar biasa apapun. Selagi kita masih diizinkan Tuhan hidup, saudara, pasti ada jalan keluar. Caranya datang sama Tuhan, berdoa. Jangan mau diintimidasi iblis, apapun sudah kesalahan kau lakukan. Tuhan gak ingat-ingat lagi ketika kau datang pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita nyanyi satu lagu dulu. Makasih Pak. Nyanyi satu lagu. Saya kemarin di lapasan harus saya kasih kemarin, saya berkati kemarin ya. Ada satu lagu yang saya buat dari Pengkhotbah 1. Saya juga menciptakan lagu walaupun dengan abal-abal ya, tapi enak lah. Ayo, coba cek. Lagu yang ini. Untuk sekarang dulu baru ambil materi ya. Untuk Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk